Hari ini kita mau bahas secara perinci, secara detail dari Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28 ini. Bapak Ibu yang kalau tahu saya khotbah lebih banyak ke arah eksposisi setiap ayat demi ayat supaya kita bisa mengerti firman Bapak Yahweh itu sebenarnya apa buat kita pribadi lepas pribadi. Oke, kita lihat ke slide. Saya kasih judul Belajar dari Wanita Kanaan. Yang kita baru saja baca diambil dari Matius 15:21 dan sampai dengan 28. Sebenarnya di dalam kitab Markus itu ada kisah atau cerita yang sama yang diambil dari Markus 7:24 sampai 30. Tetapi untuk hari ini kita memang mau bahasnya lebih spesifik di kitab Matius dari pasal 15:21 sampai 28. Nah, perlu saya garis bawahi bahwa kitab Matius ini ditulis oleh Matius. Kapan ditulisnya? Diperkirakan 60 sampai 70 Masehi. Nah, di mana ditulisnya? Sampai dengan saat ini belum dipastikan di mana lokasi Matius menulis kitab ini. Lalu ditujukan kepada siapa Matius menulis ini? Ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Supaya apa? Supaya mereka percaya bahwa Yeshua Masiah adalah Mesias atau sebagai Hamasiah yang diutus oleh Bapa Yahweh. Jadi kitab Matius ini bercerita tentang kisah dari Tuhan Yeshua Masiah yang datang sebagai Mesias atau sebagai juru selamat. Lalu kita lihat di dalam kitab Markus juga menulis cerita yang sama. Nanti kita akan lihat beberapa hal yang sangat membantu kita untuk mengetahui setiap ayat-ayat ini punya korelasi antara Matius dengan Markus. Dan itu sangat membantu kita begitu kita membaca firman Tuhan. Oh, ternyata firman Bapak Yahweh itu luar biasa. Firman Bapak Yahweh itu sangat dahsyat. Karena apa? Setiap apa yang tertulis dalam kitab suci itu punya kuasa, punya kekuatan. Di dalam 2 Timotius 3:16 firman Bapak itu berkuasa untuk mengajar kita, menegur kita, mendidik kita, dan memperbaiki hidup kita. Dan itu sangat luar biasa. Kita akan lihat di dalam slide berikutnya adalah ayat 21. Dikatakan, dan setelah keluar dari sana, Yeshua menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ini sebenarnya ayat yang kalau saya baca satu firman, kalau di dalam ayat itu saya nggak ngerti, saya akan baca berkali-kali sampai saya ngerti, sampai saya paham apa yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Jadi ayat yang ada di dalam slide ini dengan ayat yang ada di dalam kitab suci Bapak Ibu Saudara itu sama. Hanya buat pemahaman saya, biar saya dapat arti yang lebih dalam lagi. Saya kasih warna, ada warna merah, ada warna kuning. Nanti saya akan jelaskan apa itu warna merah dan warna kuning. Dan di sini katakan, dan setelah keluar dari sana. Di sini ada kata keluar dari sana. Di sini sebenarnya juga saya waktu baca Yeshua itu keluar dari mana? Itu perlu tahu supaya saya dapat inti dari ayat ini. Karena dari ayat ini dikatakan ke daerah Tirus dan Sidon. Kalau Yeshua keluar dari sananya di Yerusalem atau di Nazaret, berarti posisi kotanya itu ada di bawah, lebih bawah lagi. Nah, di sini saya menggali lebih dalam lagi, keluarnya dari mana sih Tuhan Yesus ini? Ternyata ada di dalam Matius 14 ayat 34 bahwa Yeshua keluar dari Genesaret. Jadi di sini terlihat ada kota di Genesaret. Nanti Bapak Ibu bisa baca ada peristiwa apa di Matius 14 ayat 34 ini. Dari Genesaret lalu Yeshua menyingkir. Nah, terjemahan ILT menggunakan kata menyingkir. Terjemahan lain mengatakan juga menyingkir. Tetapi begitu kita lihat dalam terjemahan lainnya, ternyata bukan menyingkir. Karena apa? Kata menyingkir ini punya makna atau konotasi yang cenderung untuk menghindar dari bahaya.
menghindar dari sesuatu peristiwa menuju ke tempat lain. Ada sesuatu peristiwa yang besar lalu dia menyingkir. Kata menyingkir itu punya makna yang kurang tepat. Yang lebih tepat adalah Yesua pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Jadi bukan menyingkir, Tuhan kita bukan Tuhan yang menyingkir dari bahaya. Tuhan kita bukan Tuhan yang lari dari masalah. Tuhan kita adalah Tuhan yang pergi karena punya tujuan yang ilahi buat dia lakukan. Amin Bapak Ibu. Jadi dia pergi ke Tirus dan Sidon karena dia punya sesuatu yang lebih yang dahsyat yang akan dia lakukan di sana. Nah, sekarang kita lihat dari kata menyingkir ini ternyata makna yang lebih tepat adalah dia pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Apa sih Tirus dan Sidon itu? Tirus dan Sidon adalah kota yang dulunya bernama Siro-Fenisia. Siro-Fenisia, lalu kota ini adalah kota yang dibangun oleh Alexander Agung. Jadi kota yang dibangun masa pemerintahan Alexander Agung dan sampai dengan saat ini Tirus Sidon termasuk kota-kota yang memiliki arsitektur sejarah yang diakui oleh UNESCO. Nah, kalau misalnya kita dengar kata Siro-Fenisia di dalam Markus dikatakan ini ada di daerah Siro-Fenisia. Kalau kita sekarang disebut sebagai Libanon. Nah, jadi daerah Tirus dan Sidon sebenarnya kalau di sekarang ini kondisi sekarang adalah daerah Libanon. Nah, berarti Tirus dan Sidon ini adalah kota disebut sebagai kota pantai. Jadi kotanya cukup bagus, perdagangannya juga luar biasa. Dan ini adalah wilayah yang tidak pernah atau bisa dibilang tempat yang Tuhan Yesus itu jarang dia ada di kota ini, Tirus dan Sidon. Biasanya apa? Di Kapernaum, Galilea, Nazaret, tempat-tempat yang dimana menjadi tempat pelayanannya Tuhan Yesus. Tapi kita lihat dia dari Genesaret menuju ke perbatasan Tirus dan Sidon. Nah, kalau saya tarik garis lurus dari Genesaret ke perbatasan Tirus dan Sidon, kurang lebih jaraknya 60 km. Jadi kalau ditarik garis lurus, kalau dari Google Maps, tarik 60 km. Kalau dia memutar, jaraknya bisa 400 km, bahkan kalau menggunakan kendaraan bisa aja sekitar 150 km. Jadi kita tergantung mau lewat mana. Kalau sekarang jaraknya bisa 150 km atau memutar 400 km. Tetapi di waktu zaman Tuhan Yesus, kalau misalnya kita tarik garis ini sekitar 60 km. Jadi artinya untuk sebuah perjalanan yang akan dituju oleh Tuhan Yesus pasti dia punya tujuan. Dan di sini semua adalah wilayah kekuasaan Alexander Agung. Dan dia adalah orang Yunani. Oke. Sampai sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu punya tujuan. Ke tempat dimanapun dia pergi pasti dia punya tujuan. Hanya dia yang mengerti setiap rencana, setiap pribadi lepas pribadi. Karena apa? Karena dia adalah Yahweh, pencipta alam semesta. Dia adalah yang mengetahui setiap detail kehidupan pribadi lepas pribadi. Oke, kita akan lihat berikut adalah, dan di ayat 22, dan tampaklah, berarti tampaklah. Dalam terjemahan ILT ditulis tampaklah. Ini juga saya lihat dari beberapa terjemahan lainnya. Hanya terjemahan ILT yang menggunakan kata tampaklah. Kalau kita lihat secara sepintas, kata ini seolah-olah dia muncul secara tiba-tiba dan dia tampak di sana. Tetapi kalau kita lihat terjemahan lain, menggunakan terjemahan LAI, menggunakan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, menggunakan terjemahan bahasa Indonesia masa kini, yang digunakan adalah datang atau datanglah. Jadi ada aksi yang dilakukan oleh wanita itu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi bukan tiba-tiba dia ada di sisi sini tampaklah, tapi kata yang digunakan yang lebih tepat adalah datang. Jadi dia menuju ke suatu tempat. Oke, dari sini saya mau memberikan satu pemahaman, kata yang lebih tepat adalah datanglah. Seperti ibaratnya kita datang kepada Bapa Yahweh, kita datang kepada Tuhan Yesus. Oke, itu yang lebih tepat. Dan seorang Kanani, dan tampaklah seorang wanita Kanani
yang keluar dari wilayah itu. Nah, di sini saya mau memberikan satu pemahaman bagi Bapak Ibu, wanita Kanani yang tertulis di dalam terjemahan YLT mungkin buat kita baru pertama kali mendengar Kanani. Tapi buat kita lebih sering mungkin wanita Kanaan. Itu umum kita dengar wanita Kanaan. Kalau di sini wanita Kanani. Kenapa dia menggunakan wanita Kanani? Karena di dalam terjemahan Inggris woman of Canaanite. Jadi diterjemahkan di dalam Indonesianya menjadi wanita Kanani. Oke, jadi sebenarnya wanita Kanani, wanita Kanaan itu sama. Oke. Lalu di dalam Markus 7 ayat 26 dikatakan bahwa wanita Siro Fenisia. Dan dikatakan dengan jelas seorang Yunani. Jadi wanita Kanani, wanita Kanaan, wanita Siro-Fenisia, wanita Yunani itu sama. Jadi secara konteks budaya, wanita ini adalah budaya atau bangsa Yunani. Jadi Tuhan Yesus datang ke suatu tempat di mana bangsa itu sebenarnya bangsa bukan untuk dia selamatkan. Itu adalah tempat di mana dia datang karena dia punya suatu tujuan. Lalu dikatakan bahwa wanita yang keluar dari wilayah itu. Jadi wilayah apa? Wilayah yang disebutkan tadi, Tirus dan Sidon. Nah, dalam konteks agama Yahudi, orang-orang Yunani disebut sebagai orang Gentile. Orang Gentile dalam bahasa Inggris dia disebut sebagai Gentile. Kita terjemahkan orang kafir. Orang Yunani ini orang kafir. Kalau di dalam bahasa Ibrani sebagai orang Goyim, non-Yahudi. Jadi kita ambil lagi satu definisi yang lebih komplit. Wanita Kanaan ini adalah wanita Kanaan, wilayah Tirus dan Sidon yang disebutkan di ayat pertama. Karena konteks budayanya pasti mereka akan banyak menggunakan bahasa Yunani. Jadi teriakan dia ini pasti, seruan dia ini, permintaannya, permohonannya pasti menggunakan bahasa Yunani. Dan dikatakan bahwa anak perempuanku kerasukan roh jahat sangat parah. Nah, di sini juga dikatakan Tuhan anak Daud. Kenapa dia nggak bilang dalam bahasa Yunani yang digunakan adalah kurios. Kalau di dalam bahasa terjemahan bahasa Ibrani yang digunakan adalah Adonai. Master dalam bahasa Inggris. Master, Adonai, anak Daud. Kok dia bisa tahu anak Daud? Anak Daud adalah satu informasi yang hanya dimiliki oleh segelintir bangsa Yahudi. Karena apa? Karena Mesias akan datang melalui keturunan Daud. Dan itu tertulis di dalam Matius 1 ayat 1 bahwa silsilah Yesua Masias adalah anak Daud. Kok dia orang kafir bisa tahu kalau Yesua itu adalah anak Daud dan dia akan datang sebagai juru selamat. Dari mana dia? Artinya setiap apa yang terjadi di dalam pelayanan Tuhan Yesus itu pasti beritanya menyebar, informasinya menyebar, dan dia pasti penasaran. Siapa sih yang saat ini tuh dibincang-bincangkan banyak orang? Ada seseorang dengan kepribadian yang luar biasa, menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang dari kerasukan, melakukan banyak mujizat. Pasti dia mendengar. Dari situ dia pasti ingin tahu lebih dalam. Bagaimana dia tahu? Kita nggak tahu proses itu. Tetapi begitu dia mendekat dengan Tuhan Yesus, yang dikatakan adalah Tuhan, anak Daud. Dia tahu persis siapa yang ada di hadapannya dia. Dia tahu persis siapa yang ada di depannya dia. Sehingga dia punya keyakinan bahwa ketika dia memohon sesuatu, pasti dijawab. Nah, kita lihat ya, dalam tanda kutip, pasti dijawab. Kita lihat berikutnya. Berilah aku kemurahan. Have mercy on me. Beri aku kemurahan. Supaya apa? Supaya anak perempuannya yang kerasukan roh jahat bisa disembuhkan. Dikatakan bahwa anak perempuanku kerasukan roh jahat dan sangat parah. Anak perempuanku. Ini juga menjadi satu refleksi buat saya pribadi.
anak perempuannya ini kenapa sampai dia kerasukan roh jahat? Buat pertanyaan saya pribadi, apa karena latar belakang Yunani yang banyak memiliki mitos-mitos, penyembahan berhala, memiliki banyak hal-hal yang mereka sembah selain Bapak Yahweh? Bisa jadi, sehingga anak ini menyebabkan kerasukan roh jahat. Itu dari sisi pribadi saya begitu membaca ini. Atau mungkin dia juga seorang anak perempuan yang baik-baik saja, yang tidak mengalami interaksi dengan dunia sekitarnya, tapi tiba-tiba dia juga kena kerasukan roh jahat. Kita nggak tahu jawaban itu, tapi yang pasti di dalam ayat ini dikatakan bahwa anaknya kena kemasukan roh jahat atau kerasukan setan. Nah ini yang kita lihat. Dia punya belas kasihan untuk anak perempuannya. Dia punya hati untuk anak perempuannya. Dan itu yang dia pertaruhkan sebagai wanita kafir, sebagai wanita Yunani, sebagai non-Yahudi datang kepada Tuhannya bangsa Israel. Dia bawa semua keberadaannya dia, ketidakberdayaannya dia datang kepada Tuhan Yesus. Dan di sini kita bisa belajar bahwa sebenarnya apa yang dialami sama wanita Kanaan ini sebenarnya sama seperti kita. Kita datang sebagai orang Indonesia dengan segala keberadaannya kita dengan segala kekurangannya kita, apapun yang kita miliki sebagai orang Indonesia, kita datang sama Tuhan Yesus dengan kerendahan hati kita, dengan keberadaannya kita. Kita tidak bawa embel-embel apapun, kita tidak membawa aksesoris apapun, kita tidak membawa topeng apapun. Dia datang dengan keberadaannya. Mungkin latar belakang wanita ini adalah penyembah berhala. Mungkin latar belakangnya adalah orang berdosa. Mungkin latar belakangnya orang-orang yang sebenarnya nggak layak dapat keselamatan. Tapi dia datang dengan segala keberadaannya kita. Pelajarannya adalah kita belajar dari wanita Kanaan ini. Dengan keberadaannya kita datang dengan segala apa adanya kita kepada Bapak Yahweh. Kita datang dengan segala hal yang mungkin orang dunia melihat kita tuh udah nggak layak. Tapi layak atau tidak layak itu kan bukan manusia menentukan, tapi Bapak Yahweh. Dia datang dengan segala keberadaannya sebagai wanita non-Yahudi. Dia datang dengan keberadaannya sebagai orang Yunani. Dan di situ dia berseru, di situ dia memohon, di situ dia minta belas kasihan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Di situ kita juga bisa belajar, begitu kita mau minta sesuatu sama Bapak Yahweh, kita bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi kita juga minta untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk orang-orang terdekat kita, untuk lingkungan kita. Bahkan kita minta juga untuk bangsa kita. Karena apa? Hati kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk bangsa dan orang lain. Dan kita lihat di ayat berikutnya. Waktu wanita ini berteriak, berseru, memanggil, memohon. Dan di ayat 23, ini cukup mengejutkan. Namun dia tidak menjawab sepatah kata pun kepadanya. Kita udah doa, kita udah minta, teriak-teriak, nangis-nangis. Bahkan menurut kita permintaan yang kita minta itu sudah ada, merupakan permintaan yang terbaik menurut kita. Tapi di ayat ini dikatakan bahwa dia tidak menjawab sepatah kata pun. Doa kita yang kita minta setiap hari, Tuhan tuh gak jawab. Kenapa sih Tuhan gak jawab doa kita? Saya pernah bahas juga di beberapa khotbah sebelumnya. Karena kalau kita minta sama Tuhan, kita minta doa kita dijawab, artinya setiap apa yang kita minta, Tuhan saya minta A, oke? Tuhan kabulkan. Tuhan saya minta B, oke Tuhan kabulkan. Tuhan saya minta C, Tuhan kabulkan. Tuhan saya minta D, dia kabulkan. Dan akhirnya apa? Kita gak jadi dewasa. Kita jadi gak dewasa dan akhirnya yang muncul adalah kesombongan. Kita akan bilang bahwa tuh kalau saya minta Tuhan pasti semuanya dijawab. Kalau saya minta sesuatu Tuhan jawab seketika. Ketika saya minta ini Tuhan jawab. Begitu itu terjadi, itu akan membuat kita menjadi tidak dewasa. Makanya ada kalanya doa-doa kita tidak dijawab. Karena apa? Karena Tuhan mau mendewasakan kita.
Amin Bapak Ibu. Jadi setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kondisi saat ini, ketika kita minta sesuatu sama Tuhan dan tidak dijawab, ada hal yang ingin Tuhan ajarkan buat kita. Tuhan ingin kita belajar kesabaran, Tuhan ingin ajar kita kerendahan hati. Karena dari situlah kita akan menjadi pribadi yang dewasa di hadapan Tuhan. Sehingga pada akhirnya melalui hidup kita nama Bapa Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus Masiah dimuliakan. Amin Bapak Ibu. Dan sambil mendekat. Nah, jadi doa si wanita Kanaan ini tidak dijawab. Ditambah lagi murid-muridnya meminta dia dengan mengatakan, suruhlah dia pergi. Sebab dia berteriak-teriak terus di belakang kita. Kenapa dia minta dia untuk suruh pergi? Karena mungkin murid-muridnya gak bisa bahasa Yunani. Jadi dia minta gurunya, guru-guru kan bisa bahasa Yunani, minta dia pergi karena dia teriak-teriak. Mungkin teriak-teriaknya yang seperti saya katakan menggunakan bahasa Yunani. Jadi ini kenapa nih ada orang di belakang kita ikut-ikut teriak-teriak. Nah dia minta, guru coba suruhlah dia pergi sebab dia berteriak terus di belakang kita. Mungkin saat itu murid-muridnya tidak bisa berbahasa Yunani yang dimiliki oleh wanita Kanaan ini. Mungkin dengan ekspresi gerak tubuh yang dilakukan oleh murid-murid. Mungkin itu yang dilakukan. Tapi dia juga minta gurunya untuk suruh dia pergi. Nah, saya kasih highlight murid-muridnya. Siapa sih murid-murid? Murid-murid adalah orang-orang terdekat dari Tuhan Yesus Masiah. Setuju ya Bapak Ibu? Orang-orang terdekat, orang-orang yang mengikuti perjalanan Yesus Masiah selama pelayanannya. Ada di sekitarnya, ada di lingkungannya yang mereka juga belajar dari Tuhan Yesus untuk melihat bagaimana Yesus menghadapi ahli Farisi, menghadapi ahli kitab, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi itu dilihat sama murid-murid. Artinya mereka adalah orang lingkaran terdekat dari Yesus. Artinya dia orang-orang yang paling ada di, kalau istilah sekarang, di ring satunya Yesus. Setuju ya Bapak Ibu? Dan di sini dikatakan adalah, dan murid-muridnya meminta dia dengan mengatakan, suruh dia pergi. Oke, di sini kita bisa belajar bahwa kadang-kadang orang yang paling terdekat, orang yang paling kenal sama Tuhan, mungkin orang lingkungan terdekat kita, istri, suami, anak, papa mama kita, papi mami kita, semuanya orang-orang yang masuk di dalam orang-orang terdekat, orang-orang ring satu, murid-murid Tuhan yang punya level secara rohani mungkin lebih tinggi karena apa? Karena ada di lingkaran terdekat. Tapi di sini dikatakan bahwa murid-murid itu minta dia pergi. Dan Tuhan Yesus tuh gak bilang, stop, jangan ngomong. Ini urusan saya sama wanita itu. Dia gak bilang itu. Tapi dia hanya diam. Dia hanya diam dan dia hanya menerima satu permintaan dari murid-muridnya. Untuk usir orang ini. Suruh orang ini pergi dari sini, orang ini berisik, orang ini ribut, orang ini bukan orang Yahudi, orang ini orang kafir, suruh dia pergi. Tuhan Yesus bisa bilang, stop, jangan ngomong, ini urusan saya. Tapi dia enggak. Artinya apa? Artinya kadang-kadang Tuhan izinkan orang terdekat, paling dekat, untuk membuat satu kondisi di mana itu tidak mengenakan hati kita. Mungkin lewat perkataan, mungkin lewat perbuatan, mungkin lewat hal-hal yang kita nggak sangka nih. Kok orang-orang terdekat ini menyakiti hati kita. Orang-orang ini menyakiti perasaan kita. Karena apa? Karena di sini katakan bahwa Tuhan Yesus nggak, stop kalian jangan ngomong, ini urusan saya. Enggak, dia izinkan orang-orang terdekat itu untuk suruh dia pergi. Suruh dia, usir dia. Ini yang terjadi. Artinya, kita akan lihat di ayat 24. Dan dia ditambah lagi dia bilang begini. Udah ditambah murid-muridnya ngomong, Tuhan suruh dia pergi. Dan Yesus sendiri berkata begini. Dan seraya menanggapi dia berkata, aku tidak diutus kecuali kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel. Pedes banget itu. Jadi orang-orang terdekatnya sudah mengatakan sesuatu yang menyakitkan hati wanita Kanaan ini, ditambah lagi Tuhan Yesus bilang, aku tidak diutus kecuali kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel.
Saya datang bukan buat kamu, saya datang buat bangsaku, bangsa Yahudi. Aku datang untuk memberikan keselamatan buat mereka. Aku datang bukan buat kamu. Dengan kata lain dia mau katakan seperti itu. Dan ini hal yang sama yang bisa kita pelajari. Mungkin kalau misalnya kasih karunia Bapa Yahweh dalam nama Yesua Masias tidak kita terima, ya mungkin kita bagian dari orang-orang yang sebenarnya Yesus datang bukan buat kita orang Indonesia. Tuhan Yesus bukan datang buat orang Hong Kong, bukan orang buat Amerika. Tuhan Yesus hanya datang buat bangsa Israel. Dan dia sendiri bilang, aku tidak diutus kecuali kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel. Jadi dia tetap, artinya perkataan murid-muridnya itu secara tidak langsung diizinkan Tuhan Yesus untuk mengeluarkan sesuatu yang menyakitkan, tapi di balik itu sebenarnya ada ujian yang sedang dilakukan. Dan kita lihat, namun, nah saya kasih warna kuning, namun wanita Kanaan ini pergi dan memaki-maki Tuhan Yesus dan muridnya. Bisa aja terjadi, tapi di ayat ini dia bilang, namun ia sambil mendekat. Itu adalah ujian yang luar biasa Bapak Ibu. Ada orang-orang terdekat yang sudah menyakiti hati, bahkan Tuhan Yesus mungkin yang menurut dia itu perkataan biasa, tetapi mungkin dia tetap dia tetap gigih, dia tetap persisten, lalu sambil mendekat, ia bersujud. Ini luar biasa. Di dalam terjemahan ILT menggunakan ia bersujud. Di dalam terjemahan LAI atau terjemahan baru menggunakan kata menyembah. Di dalam bahasa Inggris menggunakan kata worship. Esensi dari sebuah penyembahan kita bisa lihat di ayat ini. Di dalam sebuah terjemahan yang lebih dalam lagi itu menggunakan kata proskuneo. Dalam bahasa Yunaninya proskuneo. Dalam bahasa Ibraninya saha. Nah, saya mau bahas yang arti di dalam kata proskuneo ini. Di dalam terjemahan bahasa Yunani, proskuneo itu punya beberapa arti. Arti yang pertama, proskuneo itu dibagi menjadi dua. Pros itu mendekat, kunio itu diambil dari kata dasarnya yang disebut dengan anjing. Jadi proskuneo punya arti yang pertama adalah anjing yang mendekat kepada tuannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah proskuneo itu punya arti dia bersujud dan mendekatkan dahinya sampai ke tanah. Jadi kalau saya setuju perkataan bersujud itu tepat karena ada terjemahan lain menggunakan kata berlutut. Hanya berlutut. Saya kasih contoh kalau berlutut seperti ini. Tapi kalau bersujud atau arti proskuneo yang sebenarnya adalah seperti ini. Saya kasih contoh. Jadi menyentuh dahi sampai ke tanah. Itu adalah arti worship yang diambil dari kata proskuneo. Dan yang arti yang berikutnya adalah bersujud, menyentuh dahi sampai ke tanah, dan melihat bahwa yang di hadapannya adalah seorang pribadi yang luar biasa, seorang yang dia tinggikan, seorang yang dia agungkan. Itu worship. Jadi dia berkata, dia bersujud, katanya seraya mengatakan, Tuhan tolonglah aku. Waktu di ayat sebelumnya, Tuhan tolonglah anak perempuanku kerasukan roh jahat. Di ayat 25 ini dikatakan, Tuhan tolonglah aku. Artinya apa? Mungkin begitu ada proses yang terjadi, begitu dia diminta untuk diusir oleh murid-muridnya, begitu Tuhan Yesus mengatakan sesuatu kepada dia, aku datang bukan untuk kamu, aku datang untuk bangsa Israel. Mungkin di saat itu ada hal yang terjadi Bapak Ibu. Apa sih yang terjadi? Mungkin dia sakit hati, mungkin dia kecewa, mungkin dia dalam kondisi udah habis ini saya pergi, saya tinggalkan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Mungkin ada hal yang terjadi sehingga di kondisi seperti itu doanya berubah. Tuhan tolonglah aku. Karena apa? Mungkin ada hal yang harus dibereskan dulu oleh wanita Kanaan ini. Mungkin ada hal-hal yang Tuhan harus bereskan dulu secara pribadinya dia. Mungkin ada hal yang harus dituntaskan dulu sehingga wanita ini memohon tolong dirinya dia.
Untuk apa? Supaya dia bisa dipulihkan, supaya dia bisa disembuhkan. Karena apa? Dengan dia disembuhkan, dia bisa menyembuhkan keluarganya, dia bisa memulihkan keluarganya. Karena melalui dia mengenal Yesus Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin Bapak Ibu. Oke, kita lihat di sini bahwa dia bersujud. Ada pelajaran yang kita ambil bahwa wanita Kanaan ini gigih, persisten. Jadi ketika Tuhan bilang, saya datang buat kamu, terus dia tetap bilang, Tuhan tolonglah aku. Karena dia mau mengatakan bahwa tolong sembuhin saya dulu supaya saya bisa menyembuhkan anak perempuan saya. Karena melalui dia anak perempuannya disembuhkan, keluarga besarnya akan dipulihkan Bapak Yahweh. Oke, kita akan lihat di ayat 26. Nah ini yang seringkali kita sering menangkap kalimat ini dengan makna yang berbeda. Di dalam ayat 26, akan tetapi seraya menanggapi dia berkata. Jadi dia udah katakan, Tuhan tolonglah aku. Tuhan Yesus menjawab, tidaklah baik mengambil roti anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saya kasih warna merah Bapak Ibu. Terus saya baca dulu ayat 27 ya. Namun dia berkata, benar Tuhan, karena anjing itu pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, ayat 26 ini seringkali diartikan bahwa Tuhan Yesus itu kasar ya. Tuhan Yesus itu kok ngomong ke orang non-Yahudi anjing. Karena apa? Karena memang mungkin bagi bangsa Yahudi, orang di luar Yahudi itu derajat atau ininya seperti anjing. Maknanya tadinya ditangkap seperti itu. Tapi saya baca terus, saya cari observasi, saya lakukan observasi, cari literasi untuk memastikan bahwa saya tidak salah menangkap firman ini. Begitu saya salah menangkap firman ini, yang di benak saya adalah Tuhan kita tuh kasar banget ya ngomongnya. Ngomong ke orang Yunani menggunakan anjing gitu lah. Nah di sini saya dapat satu hikmat dari Bapak Yahweh untuk saya coba gali lebih dalam lagi. Kata anjing yang digunakan di dalam ayat 26 ini, di dalam bahasa Inggris tetap menggunakan kata dog. Tapi ada beberapa terjemahan yang menggunakan kata little dog, anjing kecil. Begitu saya lihat dalam bahasa Yunaninya, yang digunakan katanya kata anjing bukan kata kuon. Yang digunakan adalah kunarion. Itu beda. Kunarion dan kuon itu beda. Kunarion itu adalah anjing peliharaan. Yang memang di dalam budaya Yunani umum bahwa bangsa Yunani itu piara anjing peliharaan. Berbeda halnya kalau di dalam konteks budaya Yahudi. Tidak ada orang Yahudi yang piara anjing. Bahkan anjing jadi hinaan, jadi sesuatu yang merendahkan derajat ya, menggunakan kata anjing. Tapi dalam konteks budaya Yunani yang digunakan adalah kunarion. Kunarion itu anjing kecil, anjing peliharaan. Di situ Tuhan Yesus mau bilang di dalam statement ini, tidaklah baik mengambil roti anak-anak dan melemparkannya kepada little dog, anjing peliharaan yang memang menurut budaya mereka sesuatu yang wajar, bukan sesuatu yang menyakitkan hati kalau misalnya kita baca dari konteksnya Yunani. Jadi kalau kita dalam bahasa konteks orang Indonesia atau orang di luar Yahudi, ini bisa menimbulkan persepsi yang salah tentang ini. Jadi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah tidak baik ngambil roti anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Karena itu sesuatu yang umum. Itu statement yang sangat umum diucapkan dalam konteks budaya Yunani. Gitu. Dan kata yang digunakan adalah tadi bukan kuon. Kuon itu anjing, tetapi kunarion, anjing kecil, anjing peliharaan. Kenapa ya hewan yang digunakan oleh perumpamaan ini untuk juga memberikan satu pernyataan kepada wanita Kanaan. Karena di dalam budaya Yunani itu banyak sekali mitos-mitos ya. Ada banyak mitos-mitos yang terjadi di budaya Yunani ini. Jadi mereka menggunakan figur binatang-binatang untuk membuat mitos-mitos di kalangan Yunani. Nah ada satu mitos juga yang mungkin
Bapak Ibu, ada anjing kepala 3 yang kalau kita lihat itu sebagai mitos, anjing penjaga dalam bahasa Yunani disebut Kerberos. Terus ada juga mitos yang menggunakan hewan-hewan lainnya. Nah itu digunakan apa? Untuk bangsa Yunani melakukan suatu penyembahan kepada figur tersebut. Makanya dipakai juga binatang. Nah, tapi dalam konteks binatang ini lebih kepada konteks binatang peliharaan. Dan buat orang Yunani itu sangat umum. Buat bangsa-bangsa lain mungkin berbeda. Mungkin kalau Tuhan Yesus ngomongnya seperti ini kepada kita di Indonesia, mungkin bisa tersinggung ya. Karena kita disamakan dengan anjing. Tapi dalam konteks Yunani itu bukan sesuatu yang menyinggung. Itu sesuatu perumpamaan yang lebih tepat yang bisa dimengerti oleh wanita Kanaan ini. Oke. Lalu yang mengubah banyak sudut pandang dari sisi saya melihat ayat ini adalah, namun dia berkata, benar Tuhan, karena anjing itu pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Oke, saya kasih ilustrasinya seperti ini. Begitu Tuhan Yesus datang ke daerah perbatasan Tirus dan Sidon, ada wanita Kanaan, datanglah wanita Kanaan. Wanita Kanaan ini berteriak, memohon supaya menyembuhkan anak perempuannya yang kerasukan roh jahat. Lalu murid-muridnya minta dia, usir. Ini orang teriak-teriak, berisik, usir dia. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa aku datang untuk bangsa Israel. Itu untuk domba-dombaku, domba-domba yang hilang. Lalu dia bilang, Tuhan tolonglah aku. Lalu di ayat yang ke-26 ini dikatakan, Tuhan Yesus berkata, tidak baiklah mengambil roti anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Pada dia bertemu dengan Tuhan Yesus, akan dia bersujud. Dia worship. Waktu dia worship, kondisinya adalah Tuhan Yesus ngomong ini. Pada dia worship, Tuhan Yesus ngomong, tidaklah baik mengambil roti anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dan saya percaya begitu Tuhan Yesus ngomong seperti ini, dalam kondisi masih bersujud, dia ngomong, benar Tuhan, anjing juga makan dari remah-remah tuannya. Benar Tuhan, saya manusia berdosa, saya penyembah berhala, saya melakukan banyak hal yang Tuhan mungkin tidak suka. Saya lakukan banyak hal-hal yang tidak berkenan. Mungkin saya lakukan hal-hal yang melukai hatimu Tuhan. Tapi berilah saya belas kasihan-mu. Sedikit belas kasihan. Itu yang akan membuat perubahan terjadi dalam kehidupan wanita Kanaan ini. Dia gak minta banyak. Dia cuma minta apa? Remah-remahnya. Dia cuma minta kasih karunia Tuhan diberikan sedikit saja buat dia. Dia cuma minta belas kasihan Tuhan terjadi sedikit saja. Dia cuma minta pengampunan Tuhan sedikit saja buat dia. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Lihat berikutnya. Pada waktu itu, sambil menanggapi Yesus berkata kepadanya, hai wanita, great faith, besar imanmu, terjadilah kepadamu sebagaimana yang kau ingin nih. 2 hal yang terjadi yang saya lihat dari sini. Wanita ini disembuhkan, anak perempuannya disembuhkan. Karena apa? Untuk sampai di tahap ini, ujiannya berat Bapak Ibu. Dia sebenarnya gak layak dapat terima kemurahan Tuhan. Tapi di ayat ini dikatakan bahwa, hai wanita besar imanmu, terjadilah kepadamu sebagaimana yang kau ingini. Dan sejak saat itu, anak perempuan itu disembuhkan. Apa yang dilakukan Yesus ini mendobrak tradisi Yahudi. Bahwa sebenarnya kemurahan Tuhan itu hanya untuk bangsa Yahudi. Kemurahan Tuhan itu hanya untuk bangsa Israel. Di sini kita belajar dia mendobrak semua itu. Kemurahan Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yesus Mesias terjadi atas wanita Kanaan ini. Sebenarnya dia gak layak. Kenapa? Mungkin dia penyembah berhala, mungkin dia berdosa, mungkin dia banyak melakukan hal yang gak berkenan, tapi kemurahan Tuhan terjadi atas wanita Kanaan ini. Dan ini yang terjadi buat kita. Mungkin kita juga gak layak, mungkin kita juga gak berkenan, mungkin kita juga mikir bahwa
Dosa kita banyak. Mungkin kita juga pikir banyak hal yang lalu-lalu kita lakukan yang membuat Tuhan mungkin sedih ngeliat kita. Tapi di sini kita lihat dari wanita Kanaan ini, dia datang dengan apa adanya, dia menyembah, dia bersujud, menempatkan dirinya serendah mungkin. Dan di situ kita bisa lihat kemurahan Tuhan terjadi atas hidupannya, terjadi atas keluarganya, terjadi atas anak perempuannya, dan sejak saat itu anak perempuannya itu disembuhkan. Sejak saat itu kita disembuhkan, keluarga kita disembuhkan. Sejak saat itu kita dipulihkan, keluarga kita dipulihkan. Pemulihan terjadi dari diri kita sendiri. Dan kita percaya apa yang terjadi saat ini tetap selalu bahwa kemurahan Tuhan tetap terjadi atas hidup kita. Kita harus percaya bahwa apa yang terjadi, Tuhan tetap baik. Dalam keadaan kondisi yang terjadi saat ini, kita percaya bahwa Dia yang harus kita tempatkan di atas segalanya. Amin Bapak Ibu. Demikian firman dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Tetap firman ini bisa memberikan kekuatan bagi kita, memberikan mengajar kita, menegur kita, mendidik kita dan memperbaiki kita di dalam kebenaran. Haleluya, Bapak Yahweh memberkati.